Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini bersama saya Husnia SPD dalam video pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Apakah kalian sering mendengar apa itu karya ilmiah? Anak-anak, sering kita dihadapkan dengan berbagai tugas dan laporan kerja dalam bentuk karya ilmiah. Tentunya, dalam menyusun tugas-tugas itu, kita harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup mengenai hal tersebut. Dari sistematika penulisannya sampai penggunaan kebahasaan yang tepat, sehingga kita bisa membuat sebuah karya ilmiah yang baik dan benar. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah terdiri dari 1. Makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Kedua, artikel. Artikel merupakan karya ilmiah yang memuat pendapat subjektif pembuatnya mengenai sebuah peristiwa atau masalah tertentu. Yang ketiga, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar S1 yang berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah diterbitkan sebelumnya. Keempat, kertas kerja. Kertas kerja merupakan karya ilmiah yang dibuat dengan analisis yang mendalam dan ditujukan untuk sebuah seminar atau lokakarya yang dihadiri oleh para ilmuwan. Kelima, paper. Paper merupakan sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa yang berhubungan dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi S1, S2, dan atau S3. Keenam, tesis. Tesis merupakan karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan.
Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah disertasi. Disertasi merupakan karya ilmiah yang diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor yang berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan original. Anak-anak, setelah kalian memahami tentang apa itu karya ilmiah dan jenis-jenisnya, maka sekarang saya akan menjelaskan tentang sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah terdiri dari bagian pembuka, pendahuluan, pembahasan, metodologi penelitian, hasil penelitian, penutup, dan bagian penunjang. Anak-anak, agar lebih jelas, mari kita membahas lebih detail bagian-bagian karya ilmiah tersebut berdasarkan urutannya. 1. Bagian pembuka karya ilmiah umumnya terdiri atas beberapa bagian antara lain sampul, halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. 2. Pendahuluan adalah bagian yang menguraikan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, serta tujuan dilakukannya penelitian. 3. Pembahasan merupakan bagian karya ilmiah yang umumnya berisi uraian dan penjelasan mengenai teori yang menjadi landasan penelitian yang dilakukan, kerangka pemikiran yang disertai dengan berbagai argumentasi keilmuan serta hipotesis. 4. Metodologi penelitian merupakan bagian yang mencakup uraian dan penjelasan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. 5. Hasil penelitian merupakan bagian yang berisi uraian dan penjelasan tentang hasil dan proses penelitian yang telah dilakukan. 6. Penutup merupakan bagian yang berisi kesimpulan dan saran. Dan ketujuh, bagian penunjang merupakan bagian yang berisi unsur-unsur seperti daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar tabel. Anak-anak, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu kaidah kebahasaan dalam sebuah karya ilmiah? Salah satu ciri karya ilmiah adalah bersifat
objektif. Objektivitas suatu karya ilmiah antara lain ditandai oleh pilihan kata yang bersifat impersonal. Kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Di dalam penelitian ini digunakan kuesioner. Di dalam kalimat tersebut, subjek penelitian dinyatakan secara tersurat. Ragam bahasa yang digunakan karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif. Makna denotasi adalah makna kata yang tidak mengalami perubahan sesuai dengan konsep asalnya. Makna denotasi disebut juga makna lugas. Kata itu tidak mengalami penambahan-penambahan makna. Demikianlah ulasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada materi-materi selanjutnya. Salam santun AGBSI, berbudi bahasa dalam kemajuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.